Kami, bangsa Indonesia. Ini nih kafenya. Oh iya Yuk, iya masuk. iya. Selamat datang di Bakul Coffee. Untuk berapa orang, Kak? Dua orang. Smoking? Yang no Non smoking. smoking aja. Ya, silakan sebelah sana ya, Kak. Kalau gitu mah nanti gimana skripsimu nanti ya? Silakan. Oke, Mas. Langsung pesan aja. Boleh, lihat dulu ya mas sebentar. Baik. Kamu mau pesen apa? Yang enak apa ya? Nah ini andalan di sini itu es kopi 1, Es kopi terus 1, kopi tubruknya 1, kopi tubruk 1, sama snacknya itu dong. singkong, singkong 1, sama ada dessertnya kue 3 nyonya. kue 3 Betul. nya 1. Lagi, Kak, pesanannya. Udah itu aja. Kopi 1, kopi tubruk 1, Betul. singkong 1, kue 3 Makasih ya, nya Mas. Ya 1. udah. Mohon ditunggu ya, Iya, Kak. makasih ya, Kita Mas. sama-sama. Iya. Kamu kok bisa tahu menu andalan di sini? Sebenarnya dulu itu kayak aku sering ngajak aku sini. Nah tiap kesini dia selalu pesen 2 menu itu, es kopi kopi ya? sama kopi tubruk tadi tuh. Sama Snacknya singkong tadi meleduk. itu ya? Tadi apa? Ya, Kue kue nyonya. 3 nyonya tadi ya. Dan rasanya nggak berubah dari dulu sampai sekarang tuh. Itu. Oh, jadi kakek kamu sering sini juga? Betul. Ya langganan dia dari dulu lah. Wah, berarti kafe ini udah tua banget ya, Den? Oh jelas. Tahu nggak kalau kafe ini sudah ada sejak abad ke-18. Masa sih umurnya udah setua itu? Berarti keren juga ya kafenya bisa bertahan sampai sekarang. Iya. Ini kafe udah dijalanin sama 5 generasi. Dari dulu sampai sekarang. Jadi tuh ya, awal mulanya. Sekitar tahun 1870-an, seorang lelaki yang merupakan pendiri dari salah satu toko kopi tertua di Indonesia, Liao Texiong, sedang melayani pelanggannya. Saat itu, ia masih merupakan seorang pemilik warung nasi di daerah barat kota Batavia. Tahun 1878, berdirilah warung kopi Texunho. Letaknya sangat strategis karena berada di kota Batavia, yaitu di Mulivli Kanal atau Kali Ciliwung yang merupakan jalur perdagangan antar daerah saat itu. Di tahun 1929, bisnis warung kopi Texunho semakin berkembang, bahkan tokonya sudah mengalami banyak perubahan serta renovasi di mana-mana. Saat itu generasi pertama memutuskan pensiun sebagai pemilik kedai kopi. Ia menyerahkan bisnisnya untuk dikelola oleh anaknya sendiri yang merupakan generasi kedua pemilik toko kopi Texunho. 1940, Perang Dunia Kedua berkecamuk. Jepang berhasil meredam pengaruh Belanda atas Indonesia, dan saat itu Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Hal tersebut berdampak pada warung kopi Texunho. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah Jepang pun mulai menyukai kopi buatan warung Texunho. Maka ia diperbolehkan untuk berjualan lagi selama masa penjajahan Jepang di Indonesia. Memasuki era kemerdekaan Indonesia pada masa transisi pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru di tahun 1965. Warung Texunho berganti namanya menjadi Warung Tinggi. Saat itu juga kepemilikan Warung Tinggi diturunkan kepada anak bungsu dari generasi kedua, yang menjadi generasi ketiga. Generasi ketiga pada tahun 1970 mulai melebarkan pasarnya dengan mengekspor produk olahan biji kopinya ke negara-negara seperti Jepang, Australia, dan Timur Tengah. Tahun 1978 merupakan tahun yang sangat istimewa bagi Warung Tinggi, karena tepat 100 tahun bisnis kopi berjalan. Bisnisnya masih bertahan dengan melewati berbagai macam kendala, seperti gangguan politik, baik dalam maupun luar negeri. Untuk merayakan keberhasilan bisnis mereka, Warung Tinggi mengadakan acara ulang tahun ke-100-nya di Gelora Bung Karno Senayan. Saat itu banyak sekali orang yang datang dan tentunya sangat meriah. Berbekal pengalaman lebih dari 100 tahun menjalankan bisnis kopi secara turun-temurun,
Pada tahun 2000, akhirnya warung tinggi mengalami transformasi besar-besaran. Hal ini dilakukan oleh anak-anak dari generasi ketiga, yang menjadi generasi keempat. Mereka mengubah nama warung tinggi menjadi Bakul Coffee. Hal ini dilakukan sebagai penghargaan untuk wanita yang pertama memperkenalkan kopi kepada Taek Sun Ho sebagai founder dari bisnis kopi mereka. Dengan tetap mempertahankan logo wanita dengan membawa bakul di kepalanya sebagai ciri khas turun-temurun Bakul Coffee, dalam transformasi ini, Bakul Coffee yang semulanya merupakan toko kelontong diubah konsepnya menjadi kafe kopi yang berkonsep modern, namun tetap mempertahankan tradisi dan keaslian rasa dari setiap produk kopi yang mereka hasilkan. Jadi pas sudah diterusin sama generasi keempat ini, baru deh Bakul Coffee memiliki konsep kafe kayak wah, udah datang nih kopinya. Wih. Sudah semua pesanannya? Iya Udah mas, udah. itu aja. Iya makasih ya mas. Makasih ya. Hah? Kan baru 4 generasi. Yang Iya, terakhir sabar. gimana? Nanti aku ceritain. Yaudah Minum dulu boleh. deh. Mantap. Jadi, sekarang itu udah diterusin sama generasi yang kelima, yang ngembangin resep-resep modern seperti es krim kopi, tiramisu, sama cheesecake coffee. Nah gitu. Oh iya iya. Keren kan? Iya. Ayo kita makan dulu. Iya. Sampai pada generasi kelima saat ini, inovasi terus dilakukan dengan menghasilkan beberapa produk racikan yang sesuai dengan selera anak muda masa kini. Bakul Coffee mempunyai tujuan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah. Hal ini terlihat dari menu-menu yang disajikan dan juga karya-karya seni yang terdapat pada interior Bakul Coffee. Sehingga masyarakat Indonesia dapat mengetahui salah satu brand coffee shop Indonesia yang sudah eksis selama lebih dari 100 tahun.